Kakafi adalah toko retail modern yang populer di Indonesia, dikenal dengan konsep visual yang menarik, produk lifestyle kekinian, dan pengalaman belanja yang estetik, serta interior toko yang rapi, simpel, dan terorganisir dan baik, mencerminkan gaya hidup minimalis seperti di Norwegia. Wisata budaya dan retail di Norwegia terkenal dengan ciri khas berbelanja tidak tawar-menawar dan harga tentu sudah tidak bisa dinego atau sudah dipaskan. Seperti di KKV, ini juga untuk merek dan untuk harga ini juga sudah jelas dan sudah ditentukan. Di sini juga ada tester supaya pelanggan dapat mencoba, dan ini juga sudah diterapkan di Indonesia mencontoh dari negara Norwegia. Kakafi juga menggunakan konsep skincare natural ala Norwegia, yaitu seperti menjual berbagai produk dengan pendekatan bahan alami, kemasan minimalis, dan bebas zat berbahaya. Oke, baik. Di sini saya akan memastikan kepada mbak-mbaknya. Saya akan bertanya, apakah benar di KKV ini untuk harga dan merek sudah jelas dan tidak bisa ditawar-menawar? Ya, benar kali. Oke, makasih ya mbak. Ya, sama-sama. Saya lagi di Transmart akan menjelaskan tentang hubungan persamaan Transmart dengan retail di Norwegia. Jadi Transmart di Indonesia dan retail di Norwegia memiliki beberapa persamaan yang mencerminkan tren global dalam industri retail modern. Keduanya mengusung konsep one step modern, one step shopping, yaitu menyediakan berbagai kebutuhan konsumen dalam satu tempat, mulai dari produk makanan, elektronik hingga hiburan. Selain itu, baik Transmart maupun retail di Norwegia seperti Coop atau Rema 1000 sama-sama mengutamakan kenyamanan pelanggan melalui tata letak toko yang teratur, pelayanan yang ramah, dan integrasi teknologi seperti self-checkout atau aplikasi belanja online. Kesamaan lainnya terletak pada fokus terhadap keberlanjutan seperti penggunaan kantong ramah lingkungan dan produk lokal. Dan ini menjadi perhatian penting di kedua negara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berada di konteks budaya dan geografis yang berbeda, retail modern memiliki prinsip dan pendekatan yang serupa dalam memenuhi kebutuhan dan perilaku konsumen masa kini. Hubungan persamaan Transmart dengan retail di Norwegia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan hubungan persamaan antara kerajinan gerabah dengan budaya yang ada di Maroko. Oke, mari kita masuk. Seperti yang bisa dilihat sebelah sini lagi ada proses untuk kerajinan gerabah. Kerajinan gerabah di Indonesia memiliki persamaan yang menarik dengan budaya di Maroko, terutama dalam hal fungsi, budaya, dan nilai estetika. Di kedua negara, gerabah bukan sekedar benda pakai, melainkan juga bagian penting dari identitas sebuah budaya di negara mereka dan juga warisan tradisional. Baik di Indonesia maupun Maroko, gerabah dibuat secara manual dan dengan teknik yang turun-temurun, mencerminkan keahlian dengan nilai-nilai lokal yang ada di negara mereka. Di Maroko, gerabah seperti tajine dan vas keramik dihiasi dengan motif geometris dan warna khas yang mencerminkan pengaruh budaya Islam di negara mereka. Persamaan ini memperlihatkan bahwa meskipun berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, nilai tradisional dan kecintaan pada seni rupa tetap terjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di negara Maroko dan Indonesia. Yang selanjutnya ada fungsi gerabah di kedua negara juga serupa, tidak hanya digunakan sebagai alat rumah tangga seperti kendi, pot, atau piring, tetapi juga sebagai hiasan yang memiliki nilai seni yang tinggi. Lebih dari itu, gerabah memiliki peran dalam upacara adat dan simbol spiritual di Indonesia. Gerabah digunakan dalam beberapa tradisi seperti kenduri atau saji. Sedangkan di Maroko, gerabah seperti tajine bukan hanya alat masak tetapi juga bagian dari ritual makan bersama yang merekatkan hubungan keluarga dan masyarakat.
Salah satu bentuk wisata budaya dan retail dari Norwegia yang cocok diterapkan di Indonesia adalah kerajinan tangan tradisional, seperti kerajinan gerabah atau tembikar. Di Norwegia, kerajinan ini diproduksi secara lokal dengan teknik turun-temurun, menggabungkan unsur seni, fungsi, dan budaya lokal seperti motif Viking atau simbol alam Skandinavia. Di Indonesia, konsep ini dapat diadaptasi dengan menghadirkan lokakarya, membuat gerabah ala Norwegia, pameran hasil kerajinan, serta toko retail yang menjual produk-produk handmade dengan sentuhan budaya Norwegia. Pengunjung tidak hanya membeli produk, tapi juga merasakan pengalaman budaya. Baik, saya akan menjelaskan hubungan persamaan pasar tradisional di Indonesia dengan pasar tradisional di Maroko, lebih tepatnya di pasar seni Borobudur. Persamaan yang pertama, tempat interaksi sosial. Di Indonesia, pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Hal ini sama terjadi di Maroko, terutama di pasar-pasar seperti souk, pasar khas Maroko, di mana masyarakat lokal berkumpul untuk berdagang dan bersosialisasi. Cerminan budaya lokal, yaitu keduanya mencerminkan kekayaan budaya daerah masing-masing. Di Indonesia ada unsur lokal seperti bahasa daerah dan sistem jual beli tradisional. Di Maroko, souk menampilkan budaya Arab, Berber, dan Islam dalam tata ruang produk serta cara transaksi. Yang selanjutnya, sistem perdagangan persamaannya yaitu tawar-menawar. Di pasar tradisional Indonesia dan souk Maroko, proses tawar-menawar adalah hal biasa dan menjadi bagian dari budaya jual beli. Produk lokal dan kerajinan ada menjual produk lokal seperti rempah, kerajinan tangan, makanan tradisional, dan pakaian adat. Baik, yang ketiga, sudah. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu ada struktur dan tata ruang. Persamaan yang pertama itu ada penataan sederhana, di mana pasar di Indonesia dan Maroko umumnya terdiri dari kios atau lapak yang tidak terlalu terstruktur seperti pusat perbelanjaan modern. Yang kedua itu ada terbuka dan ramai, di mana baik pasar Indonesia maupun souk Maroko biasanya terbuka, ramai, dan penuh dengan aktivitas jual beli sepanjang hari. Yang keempat itu ada pelaku usaha. Persamaan yang pertama yaitu UMKM dan perdagangan kecil, di mana mayoritas pelaku usaha di pasar tradisional Indonesia dan retail tradisional Maroko adalah perdagangan kecil atau pelaku UMKM, bukan perusahaan besar. Pasar tradisional di Indonesia dan retail di Maroko memiliki banyak kesamaan, baik dari segi fungsi, suasana, maupun peran budayanya. Keduanya menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat yang melibatkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Budaya pasar tradisional ini memiliki banyak kesamaan dengan sistem retail di Maroko, khususnya di souk, pasar tradisional khas Maroko. Seperti pasar Indonesia, souk di Maroko juga menjadi pusat kegiatan sosial masyarakat. Di sana pengunjung dapat menemukan eksotis, kain tradisional, perhiasan, hingga barang-barang antik. Semuanya diperdagangkan dalam suasana yang hidup dan penuh warna. Pasar tradisional di Indonesia dan retail di Maroko seperti souk memiliki persamaan dalam fungsi budaya, sosial, dan ekonomi. Keduanya berakar kuat pada kearifan lokal, interaksi berlangsung antar manusia, serta sistem jual beli yang fleksibel. Salah satu persamaan utama dari kedua tempat ini adalah sistem tawar-menawar yang masih sangat kuat, baik di pasar Indonesia maupun souk Maroko. Pembeli tidak langsung membayar harga yang ditawarkan, tetapi melakukan negosiasi harga, sebuah tradisi yang memperkuat hubungan antara pembeli dan juga penjual.